Nah setelah kami menutup, ini biasanya tak timbun pakai sekam abu dulu. Tak timbun sekam abu sampai belahannya nggak kelihatan. Setelah 1 bulan pasti sudah banyak serabutnya akan di bawah kan. Nah kita korek lagi, kita buka lagi medianya, kita potong setelah sudah ada banyak serabut, jadi aman. Jadi semuanya berbarengan. Berbarengan. Ketika banyak serabut. Serabut tapi ya. Dipastikan sebelum dipotong itu sudah banyak akar serabutnya untuk meningkatin kehidupannya. Itu tandanya yang belahan ini sudah pada bulat semua ya. Sudah pada bulat. Biasanya dia akan berserabut kalau udah bulat ya. Ini pisaunya pakai kecil ini Mas Rom. Iya, pakai pisau kecil aku. Pakai pisau ukir. Ini lihat lagi teman-teman. Nih juga. Oh, ini pisau buat belahnya Mas ya. Nah, aku biasanya pakai pisau ini. Enak banget dipegang buat belah. Oh, tapi butuh rajin teman-teman. Butuh rajin. Ini baru dikerjain kayaknya Mas Rom. Ini baru dikerjain, baru tadi pagi kita kerjain. Oh, sebelum kita datang sini lagi kerjain ini lagi tadi. kerjain ini. Makanya sebelahnya ini kan belum ini. Iya, belum. Sebelahnya belum. Oh iya. Baru sampai sini tadi pengerjaannya. Oh, tapi daunnya nggak layu ya? Nggak layu, aman. Aman karena saat kita belah itu akar serabutnya udah gondrong kalau kita lihat di sini ya. Akar serabutnya sudah gondrong. Jadi aman buat kita belah-belah. Nih teman-teman. Udah gondrong akar serabutnya. Gondrong, jadi Tapi aman. modelnya begini teman-teman. Biar dia nggak goyang juga kan. Ada kawat yang Iya, ini kita pakai ganjel. ganjel. Kita kasih ganjel. Dan juga kita kasih tatakan ini Ya, supaya akar serabutnya nggak saling silang ya. betul. Wah, ini rajin bener ini teman-teman. Kalau model-model saya ini nggak sabar ini. Itu apanya itu? Ini ganjelnya. Oh, ganjel itu. Senjatanya, Ganjel toh, amunisi kita. ganjel gitu ya. Ini teman, ini belum ya? Belum. Nih teman-teman. Oh, ini akar serabut ini kalau ya. akar serabut udah gondrong gini, ini udah Kita belah ya. kuat untuk dibelah lagi. Gitu ya. Boleh dipraktekin Mas Rom. Bagaimana Mas Rom? Bisa. Oke, sip. Yang mana Mas Rom boleh pilih. Yang ini nggak apa-apa ini kita Ini belah ya. maksudnya, ini teman-teman. Lihat Mas. Ini kita belah. Usahakan pakai pisau yang tipis tapi tajam ya teman-teman ya. Nah kalau bisa akar serabut ini kan banyak akar serabut. Nah ini kalau bisa dibagi 2. Jadi setiap belahannya dia punya akar serabut. Oh, punya sendiri-sendiri ya. Punya sendiri-sendiri. Walaupun cuma satu akar nggak masalah. Nah, ini biasanya kalau aku tak coblos gini. Nah, terus kita Tarik ke gasin bawah. tarik ke bawah. Nah, tarik ke bawah. Kalau sudah biasa enak teman. Nah, kalau udah belah gini udah tinggal dipenggang aja. Ganjelnya ini tadi ya. Ganjelnya pakai ini tadi. Harus rajin teman-teman. Mas Rom ini boleh ini ditiru nih, teman-teman. Pembudidaya sito apa satunya? Saisubu apa? Ketsi subuh. Ketsububu. Ini ilmunya lebih mudah dari ucapan Ketsububu ya ini. Saya ini Nah, nanti berat. ketika udah dibelah Berat. semua, yang tadinya renggang dia bakal jadi rapet kan. Nah, nanti belahan ini jadi batang. Terus akar serabutnya ini kita program lagi jadi akar. Nanti kita rapihkan. Nah, ganjel yang kawat ini tadi kita buka juga ya Mas Rom? Ini dibuka juga ganjelnya. Nah, sebelum dibelah dibuka. Ini ganjel waktu awal tanam biar dia nggak goyang. Karena kita nggak pakai penyangga. Karena kita nggak pakai penyangga. Oke, oh gitu ya. Nanti dibelah udah nggak usah pakai penyangga, nggak Nggak pakai usah. kawat itu lagi, nggak usah. Cukup mudah kok teman-teman, tinggal perlu latihan. Ini dia. Yang penting punya kemauan yang tinggi ya. Yang penting punya kemauan yang tinggi. Bro, coba Bro kasih ini Bro. Foto kita di sini Bro. Dari situ Bro. Kena ini pembudidaya ini kena semua Bro. Mantap Bro. Jadiin thumbnail. Ini kena semua Bro. Mantap Bro untuk apa thumbnail Bro. Nah ini teman-teman. Pembudidaya bonsai situ Mas Romi. Mas Romi ilmunya banyak banget. Saya makasih banget bener Mas Romi ya. Untuk yang situ ini teman-teman. Dan nanti kita akan coba sedikit liputan yang ini lagi biar marem lagi ya. Biar marem lagi teman-teman. Awal mula dan kemudian kesimpulan dari sampai
jadi dan bisa untuk dijual sama Mas. Oke. Ini ya. Oke, Rul ya. Oke, Mas Romi. Oke. Kasih motivasinya buat kawan-kawan Mas Romi. Buat teman-teman yang masih ragu untuk berbudidaya, nggak usah ragu lagi. Karena yang namanya karya itu nggak akan ada matinya, Om. Selama karya yang kita buat itu hasilnya maksimal, itu pasti akan ada peminatnya dan pasti akan mendapatkan apresiasi yang lebih dari teman-teman yang lain. Jadi nggak usah ragu lagi buat berkarya, semangat terus, pokoknya pantang menyerah. Ayo kita sama-sama berbonsai. Nah, itu teman-teman. Itu motivasi yang luar biasa sekali, teman-teman. Jangan pernah menyerah. Terus saja berkarya, apa yang kita lakukan maksimal pasti dihargai. Nah, pasti ada nilai. dan yang penting jangan takut salah. Jangan takut salah. Karena dari salah itu kita bakalan belajar, karena pengalaman terbaik adalah kesalahan di masa lalu. Ya betul, ini kayaknya curhat ini yang terakhir. Curhat. Oke, come on teman-teman, kita lanjut yang di sini, teman. Oke. Mas Rom, ini Mas Rom. Ini kan agak besar-besar nih ya. Nggih. Agak besar-besar, kita cari yang mana, Kairo? Kairo biar enak. Ah, ini ya. Ini Kairo. Tuh. Mas Rom, mana Mas Rom? Ini. Nah, ini Mas Rom. Teman-teman ini kadang-kadang saya juga ya, ini saya ngelihat dari punya Mas Romi ini kan tanamnya ini kok kayak agak cenderung miring-miring. Ini Iya, alasannya gimana Mas Rom? Ini apa enggak ganti posisi tubuh bonsai ini sendiri? Apa enggak Mas? Enggak, Om, ini kita tetap mau bikin ke arah konsep informal tapi dengan cara ditanam miring. Tujuannya supaya untuk mempercepat proses tahapan ke gerak dasar, Om ya. Jadi dia enggak, ini kalau saya ngeliat kan harusnya kan berdiri lurus ya. Ini malah justru enggak kan gitu. Enggak, ini malah justru kita miringkan. Miring kan. Karena untuk pengalamanku kalau kita tanamnya lurus, itu untuk mendapatkan gerak dasar itu kita harus 2 kali proses. Oh, kurang meliuk gitu ya Mas Rom ya. Kurang ada gerakannya ya. Kurang ada gerakan. Tapi kalau kita tanam miring, kita akan mempercepat proses pembuatan gerak dasar karena kita bakalan dapat tunas-tunas liar ini untuk kita jadikan cabang pertama ini tadi. Oke. Nah, sekarang Mas Rom, kita kan janji nih sama teman-teman. Kita kan mau praktek. Iya. Kan ada yang sudah kita cabut. Yuk kita praktekin bisa Mas Rom. Praktek tanam? Iya, nanam. Bisa. Ini dia. Bisa, Tadi kita bisa lupa praktek tanam. Nih teman-teman yang sudah kita cabut. Yuk. Masih bisa Mas Rom ya? Pakai pot Masih aja Mas bisa. Rom. Pakai media atau Pakai pakai media. apa Mas Rom? Pakai media Mas boleh. Rom langsung ditanam di tanah atau ada tempat atau belum atau gimana Mas Rom? Kita bakalan Langsung pakai polybag ya. Polybag aja ya. Kita tanam di polybag. Jadi biar Mas Romi nggak langsung kerja 2 kali, nanti habis ini dibubrain lagi kerja 2 kali malah. Nah, ini kebetulan ada yang mati. Ada yang kosong nih, ada yang kosong Ada nih. yang kosong. Nah, ini kita sulam ya. Ini cara tanam miring alasannya kenapa? Kita bawa tempat teduh ya. Oke, Kita boleh. bawa teduh yuk. Kita bawa tempat dulu. Let's go teman-teman. Sambil kita ambil kawat. Oke, Mas Romi. Nah, ini teman-teman, kita praktek di sini, Rom. Nah, kalau ini kan tanam lurus nih ya, Mas Rom. Ya, itu tanam lurus. Ini tanam lurus jadinya biasa teman-teman nih Kairul. Itu yang tanam lurus. Ini tanam lurus nih kayak begini kan, kayak punya kita ya, Kairul ya. Itu harus 2 kali proses untuk dapat gerak dasar. Oke, kita dapat ilmu nih, saya sama Kairul ini di sini nih. Oke, kita sekarang praktek Kairul. Nih teman-teman. Nah, Seneng saya kalau udah kayak gini-gini teman-teman. biasanya sebelum tanam aku bikin tatakan dulu aku, Om. Oh, kirain saya dijamin-jamin dulu. Tatakannya sengaja kita pakai cetakan supaya bentuknya sama semua. Dan kita sengaja pakai tatakan itu yang bentuknya kerucut. Kerucut bukan yang biasa Datar. yang datar karena kita pengen bikin Akarnya bengkak langsung di ke bawah. Oh, iya iya. Supaya lebih besar bawahnya. Biasanya kalau tanam miring itu usahakan jangan asal miring, Om. Kan ada teman-teman miringnya gini. Sedangkan mata tunasnya di samping, nanti gimana tahapannya? Oh iya betul. Nah, jadi miringkannya itu Untung sesuaikan saya belum sama nanam. posisi mata tunas. Maaf. Nah, jadi kalau bisa mata tunas itu dalam posisi di kanan dan di kiri, bukan di depan atau belakang. Nah, jadi kita miringkan ini Miringnya bebas. misalnya kemana nih? Kalau teman-teman, Mas Romi mau miringin kemana kalau nih? aku bias sukanya ke kanan. Ke kanan misalnya contohnya. Nah, ke kanan. Oke. Nah, ini kita miringkan. Nah, ini kita miringkan. Saya pegangin Seperti ya. ini. Heeh. Oke, yuk saya pegangin. Nah, miringkan. Terus ini kita ganjel, kita jepit. Kita jepit. Ini dari apa ini? Dari tanah.
Kan dari tepung kan? Bukan, kemahalan dari tepung. Bukan Kairul daunnya pakai tepung gitu kan. Nah, ini kita ganjel gini supaya posisinya nggak berpindah. Cukup gampang teman-teman, yang penting mau nyoba ya. Yang penting mau nyoba, jangan takut salah. Saya nyoba pokoknya bisa di sini. Kalau salah ulang lagi nggak masalah. Kalau salah push up. Nah, ini biar tetap miring biasanya dipatok, teman-teman bisa dipatok. Oh, di sini ya, diganjel gitu ya. Bisa enggak? Oke, saya cariin Mas Bisa Romi. enggak? Mas Romi terus terangkan aja.